Selamat datang di kanal Kim, kanal yang menyajikan inspirasi menulis dan motivasi kehidupan. Kali ini kita akan menceritakan kisah Surang Wali yang ada di Kabupaten Lamongan, yaitu Sunan Sandang. Selamat mengikuti. Namun, terlebih dahulu jika video ini menarik maka jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda yang lain. Sunan Sandang Duur atau yang mempunyai nama asli Raden Nur Rohmat adalah sosok wali yang dimakamkan di Desa Sandang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Sandang Duur menyimpan segudang cerita sejarah yang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah perihal pembangunan masjid. Tepat di samping makam Sunan Sandang Duur berdiri sebuah masjid yang berada di Bukit Tunan dengan ketinggian 50-70 meter DPL. Sebagai dilansir dari Merdeka.com, Sunan Sandang Duur adalah sosok penyebar dakwah Islam di pesisir timur utara Pulau Jawa yang hidup antara tahun 1520 sampai tahun 1585 Masehi. Raden Nur Rohmat adalah putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rohmat merupakan murid dari Sunan Derajat, dan bahkan nama Sunan Sandang Duur juga didapatkan dari Sunan Derajat. Salah satu kisah Sunan Sandang Duur yang sangat terkenal adalah perihal pemindahan masjid yang sekarang berdiri megah di samping makamnya. Masjid berukuran 15 x 15 meter itu sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat salat dan memiliki sejarah panjang. Mengutip dari artikel berjudul Akulturasi Budaya Arsitektur Masjid Sandang Duur, mengatakan bahwa masjid itu berdiri tanpa dilakukan sebuah pembangunan. Masjid Sunan Sandang Duur yang berdiri pada tahun 1561 di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan tersebut dipercaya merupakan pindahan dari Jepara. Dikisahkan bahwa Ratu Kalinyamat dari Jepara membuat sebuah masjid yang berbentuk joglo pada tahun 1531. Ia kemudian membuat sayembara. Siapa saja dapat memiliki masjid tersebut asalkan bisa memindahkannya sendiri. Menurut riwayat, Sunan Derajat kemudian memerintahkan Sunan Sandang Duur untuk membeli masjid tersebut dari Ratu Kalinyamat. Namun, sang ratu tidak berniat menjualnya. Sunan Sandang Duur kemudian berdoa kepada Tuhan dan menyepi selama 40 hari memohon agar masjid tersebut bisa dipindahkan ke daerah timur tanpa ada kerusakan sedikit pun. Selama 1 malam, masjid tersebut kemudian berpindah dari Jepara ke pesisir Lamongan. Masjid Tiban kemudian menjadi masjid yang dipakai untuk dakwah dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Demikianlah kisah Sunan Sandang ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga motivasi kesejarahan Anda semakin meningkat. Wallahu a'lam bishawab. Salam jumpa kembali bersama kami, Kelas Inspirasi Menulis Kanal KIM.